Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Mendengar Suara Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami hanya panjatkan kepadamu Tuhan Allah kami, sebab besar kuasa dan kasih-Mu atas kami. Semalam telah berlalu, pagi ini kami bangun dengan tubuh sehat dan kuat, semua berkat cinta kasih-Mu bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami sehingga kami boleh memahami firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, perenungan kita pada hari ini adalah menghadapi kekhawatiran dengan iman. Kekhawatiran adalah bagian dari kehidupan manusia. Dalam berbagai aspek kehidupan maupun pekerjaan, kesehatan, hubungan, dan masa depan kita, seringkali kita terjebak dalam perasaan cemas dan khawatir. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34, dalam ayat firman Tuhan ini, Yesus mengingatkan kepada kita untuk tidak khawatir tentang hidup kita, tentang apa yang akan kita makan, apa yang kita minum, pakai. Ia mengajak kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Dia, yang memberi makan burung di udara dan yang melindungi bunga di padang. Dalam ayat yang ke-34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Begitu juga dalam kitab Filipi pasal 4 ayat ke-6 dan 7, di situ firman Tuhan berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam ayat ini, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita untuk tidak khawatir tentang apapun, tetapi dalam segala hal kita harus mengungkapkan permohonan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Di sini kita mendapatkan janji bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Mengapa kita mengalami kekhawatiran dalam kehidupan ini? Ada beberapa hal yang harus kita tahu. Yang pertama, karena ketidakpastian terhadap masa depan. Kita tidak dapat melihat masa depan dan ini menciptakan ketakutan dan kecemasan dalam hidup kita. Yang kedua adalah ketergantungan pada diri sendiri. Seringkali kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri yang menyebabkan kita merasa tertekan. Dan yang ketiga, pengaruh dari lingkungan sekitar. Situasi di sekitar kita, berita yang buruk, masalah ekonomi, atau tantangan kesehatan dapat memicu kekhawatiran dalam kehidupan kita. Beberapa hal yang bisa mengatasi kekhawatiran dalam kehidupan kita sesuai dengan kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa, bawalah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dalam doa, kita naikkan setiap yang menjadi khawatir kita dalam hidup ini. Contohnya, doa yang sangat sederhana untuk kesehatan kita, untuk pekerjaan kita atau hubungan kita dengan sesama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran kita, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan.
Kita bisa membaca, merenungkan ayat-ayat Alkitab yang menenangkan hati. Contohnya kitab Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kekhawatiran kita yaitu sharing atau berbagi. Mari kita dengan segala kerendahan hati kita boleh datang, istilahnya curhat. Iya, tapi kita pun harus tahu curhat itu harus ke siapa. Jangan kita curhatnya ke medsos, jangan kita curhatnya ke tetangga yang mulutnya kuar-kuar. Mari kita melihat orang-orang pribadi-pribadi yang Tuhan tempatkan pada posisinya, yaitu misalnya seorang gembala atau pendeta atau penatua, atau juga kepada kakak-kakak rohani kita, orang-orang yang sudah berpengalaman atau orang-orang yang sudah sangat dalam, atau orang-orang yang kita lihat begitu sangat close, sangat dekat dengan Tuhan. Kita boleh sharing dan kita boleh bercerita kepada mereka untuk menghilangkan atau mengurangi rasa kekhawatiran kita. Dengan kita cerita kepada mereka, mereka pun bisa balik memberikan kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka saat mereka merasa khawatir, dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita, akan menjadi pegangan bagi kita dalam kita menghadapi kekhawatiran yang menghampiri kita. Kemudian hal yang keempat yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kekhawatiran kita dalam hidup ini adalah fokus kepada karya-karya Allah yang positif. Jangan kita terus tinggal dalam kekhawatiran kita. Lihatlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan atau apapun yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita yang membawa kita pada kedamaian hati, pada kelepasan hati. Contohnya saat kita sakit, tetap ada di masa kita akan dipulihkan. Tetap ada saat-saat di mana kita disembuhkan oleh Tuhan. Kita melihat karya-karya Tuhan yang positif, karya-karya Allah yang luar biasa. Kita melihat, jangan kita fokus pada persoalan kita, jangan kita fokus pada masalah kita, jangan kita fokus pada kekhawatiran kita, tapi kita melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Allah pencipta langit dan bumi, yang telah menciptakan alam semesta ini. Burung di udara dipeliharanya, bunga bakum di padang dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita juga adalah makhluk ciptaan Tuhan. Mari kita melihat Tuhan Allah itu sebagai Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada Allah, dan itu akan memberikan ketenangan bagi kita saat kita ada dalam persoalan. Saudara-saudaraku, dalam keadaan khawatir kita, pertama marilah kita berdoa, kemudian yang kedua marilah kita membaca merenungkan firman Tuhan, yang ketiga mari kita sharing kepada saudara-saudara seiman kita, dan yang keempat fokus kepada Allah. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah kita semua dan diberilah kita kekuatan oleh Roh Kudus untuk kita boleh melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh sebab kasih setiamu dalam kehidupan kami yang tak pernah putusnya. Dan Tuhan, saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap berdoa saat kami ada dalam pergumulan atau saat kami ada dalam rasa khawatir. Tuhan, berilah kami kekuatan, berilah kami kemampuan untuk boleh melaksanakan firman-Mu, agar kami boleh mempermuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami yang khawatir oleh karena sakit penyakit yang kami rasakan, yang Kau izinkan tentunya Tuhan. Tuhan, kami berdoa oleh karena bilur-bilur-Mu, kami percaya setiap sakit penyakit yang kami derita ditangguhkan oleh-Mu, disembuhkanlah kami, dipulihkanlah kami oleh kuasa darah Yesus Kristus. Kami yang sedang bergumul dengan keuangan, perekonomian, Tuhan Yesus, Engkau hadir, Engkau bukakan jalan bagi kami, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi kami Tuhan, agar kami boleh melewati masa-masa krisis kami hanya oleh pertolongan Tuhan.
Kami Tuhan yang sedang bergumul dengan sekolah anak kami yang sedang bergumul dengan pendidikan anak-anak kami, Tuhan Yesus, Engkau tolong kami, Engkau mampukan kami sebagai orang tua untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami kepada anak-anak yang sudah Engkau titipkan kepada kami. Tuhan, kami sebagai anak-anak yang Kau